Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Utami, NIM 203200256 dari kelas PGMII. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab pengetahuan. Di dalam bab ini terdapat beberapa subbab, diantaranya pengertian pengetahuan, tingkatan pengetahuan, faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan, teori pengetahuan dalam psikologi Islam, dan tokoh psikologi Islam. Yang pertama yakni pengertian pengetahuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengetahuan berarti segala sesuatu yang diketahui, kepandaian atau segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan suatu hal. Menurut Nota Atmojo, pengetahuan adalah hasil penginderaan manusia atau hasil tahu seseorang terhadap suatu objek melalui indera yang dimilikinya, seperti mata, hidung, telinga, dan sebagainya. Contohnya yakni ketika kita kuliah, untuk mendapatkan sebuah pengetahuan, kita menggunakan alat indera seperti mata untuk melihat materi agar kita dapat membaca, serta telinga untuk menyimak penjelasan dari dosen agar kita dapat mengetahui suatu hal yang itu nanti disebut dengan pengetahuan. Pengetahuan juga diartikan dalam kata epistemologi. Secara etimologi, kata epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu epistem, yang berarti pengetahuan atau kebenaran, dan logos yang berarti pikiran, kata, atau teori. Jadi, epistemologi dapat diartikan sebagai teori pengetahuan atau dalam bahasa Inggrisnya disebut sebagai theory of knowledge. Yang kedua yakni tingkatan pengetahuan. Menurut Khalid dan Nota Atmojo, tingkatan pengetahuan ada 6. Yang pertama, tahu atau know, yaitu rasa mengerti, melihat, atau mengamati sesuatu. Yang kedua, memahami atau comprehension, yakni suatu kemampuan untuk menjelaskan tentang suatu objek yang diketahui dan diinterpretasikan secara benar sesuai dengan faktanya. Yang ketiga yakni aplikasi atau application, yaitu suatu kemampuan untuk mempraktekkan materi yang sudah dipelajari pada kondisi nyata atau sebenarnya. Yang keempat yakni analisis, yaitu kemampuan menjabarkan atau menjelaskan suatu objek atau materi tetapi masih ada kaitannya satu sama lain. Yang kelima yakni sintesis, yaitu suatu kemampuan menghubungkan bagian-bagian di dalam suatu bentuk keseluruhan yang baru. Yang keenam yakni evaluasi, yaitu pengetahuan untuk melakukan penilaian terhadap suatu materi atau suatu objek. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan. Menurut Budiman dan Rianto 2013, faktor yang mempengaruhi pengetahuan yang pertama yakni pendidikan. Semakin tinggi pendidikan seseorang, maka semakin cepat menerima dan memahami suatu informasi, sehingga pengetahuan yang dimiliki juga akan semakin tinggi. Yang kedua yakni informasi atau media massa. Seseorang jika sering mendapatkan suatu informasi tentang suatu pembelajaran, maka akan menambah pengetahuan dan wawasannya. Sebaliknya, jika seseorang yang tidak sering menerima informasi, maka tidak akan menambah pengetahuan dan wawasannya. Yang ketiga yakni sosial, budaya, dan ekonomi. Seseorang yang mempunyai sosial budaya yang baik, maka pengetahuannya akan baik pula. Tetapi jika sosial budayanya kurang baik, maka pengetahuannya juga akan kurang baik. Selain itu, status ekonomi akan menentukan tersedianya fasilitas yang dibutuhkan untuk kegiatan tertentu. Status ekonomi seseorang mempengaruhi tingkat pengetahuan karena seseorang yang memiliki status ekonomi di bawah rata-rata akan lebih sulit untuk meningkatkan pengetahuan. Yang keempat yakni lingkungan. Lingkungan mempengaruhi proses masuknya pengetahuan ke dalam individu karena adanya interaksi timbal balik yang akan direspon sebagai pengetahuan oleh individu. Jika lingkungannya baik, maka pengetahuan yang didapatkan akan baik. Tapi jika lingkungannya kurang baik, maka pengetahuan yang didapat juga akan kurang baik. Jika seseorang berada di sekitar orang yang berpendidikan, maka pengetahuan yang dimiliki seseorang tersebut akan berbeda dengan orang yang berada di sekitar orang yang tidak berpendidikan. Yang kelima yakni pengalaman.
Pengalaman yaitu bagaimana cara menyelesaikan masalah dari pengalaman sebelumnya yang telah dialami sehingga pengalaman yang didapat bisa dijadikan sebagai pengetahuan apabila mendapatkan masalah yang sama. Dan yang keenam yakni usia. Semakin bertambahnya usia, maka akan semakin berkembang pula daya tangkap dan pola pikirnya. Sehingga pengetahuan yang diperoleh juga akan semakin membaik dan semakin bertambah. Yang selanjutnya yakni teori pengetahuan dalam psikologi Islam. Yang pertama yakni kekukuhan pendapat. Kekukuhan pendapat berasal dari istilah bahasa Inggris yakni tenacity, yang berarti ketahanan, kegigihan atau keuletan dalam mempertahankan pendapat. Kekukuhan pendapat bisa terjadi akibat keyakinan atau kepercayaan peneliti bahwa pendapat dan hipotesis yang diajukan adalah benar, meskipun mendapat kritik dari orang lain. Yang kedua yakni otoritas. Otoritas berasal dari bahasa Inggris yaitu authority yang artinya wibawa, ahli, wewenang, atau sumber. Suatu informasi dianggap sebagai pengetahuan karena disampaikan oleh orang atau sumber yang dianggap memiliki otoritas atau kekuasaan. Yang ketiga yakni intuisi. Intuisi berasal dari istilah bahasa Inggris yakni intuition, yang diartikan sebagai gerak hati. Metode ini berdasar pada akal sehat dan pengalaman pribadi. Yang keempat yakni rasionalisme. Rasionalisme berasal dari bahasa Inggris rationalism, yang diartikan sebagai keyakinan yang masuk akal dan rasional. Pengetahuan yang diperoleh dengan metode rasionalisme bersumber dari hasil pemikiran rasional yang akan dicari buktinya dalam kehidupan sehari-hari, serta pengetahuan dianggap benar apabila melalui proses penalaran yang benar. Yang kelima yakni empirisme. Empirisme diartikan sebagai keyakinan terhadap kenyataan empiris. Pengetahuan yang diperoleh bersumber dari pengalaman atau hasil pengamatan atau observasi. Dan yang terakhir yakni metode ilmiah. Metode ilmiah dianggap sebagai metode yang paling baik karena berusaha memperoleh informasi yang paling mendekati kenyataan. Metode ilmiah juga dapat diartikan sebagai metode penyelidikan karena menggunakan penyelidikan untuk memperoleh kebenaran. Yang terakhir yakni tokoh psikologi Islam. Tokoh yang pertama yakni Ahmad Ibnu Sahal Al-Baihaqi. Ia adalah seorang dokter yang lahir pada tahun 850 Masehi dan wafat pada tahun 934 Masehi. Di dalam kitabnya Masali Al-Abdan wa Al-Anfus atau keseimbangan raga dan jiwa dengan sukses menjabarkan penyakit-penyakit berhubungan dengan jiwa raga yang ia istilahkan dengan tib al-qalb dan al-tib al-ruhani, untuk menjabarkan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan penyakit kejiwaan dan penyakit yang berhubungan dengan spiritual. Ia mendasarkan teorinya pada Al-Quran dan Al-Hadis yang banyak menyatakan akan kesehatan jiwa dan penyakit-penyakit jiwa. Ia juga menyatakan bahwa karena manusia terdiri dari jiwa dan raga, maka keduanya akan saling mempengaruhi. Manusia tidak akan mencapai kesehatan sempurna jika tidak tercapai antara kesehatan jiwa dan raga. Jika raga sakit, maka jiwa akan kehilangan banyak energi kognitif dan kemampuan berpikir komprehensifnya yang kemudian akan mempengaruhi kemampuan untuk menikmati kebahagiaan yang diinginkan dalam hidupnya. Demikian juga raga, tidak akan mampu menikmati kebahagiaan jika jiwa sedang sakit yang kemudian akan mengakibatkan penyakit fisik. Dengan teori-teorinya tersebut, Al-Baihaqi disebut sebagai pencetus psikologi kognitif dan psikologi pengobatan. Tokoh yang kedua yakni Al-Ghazali. Al-Ghazali lahir pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi di desa Tus, wilayah Khurasan, Iran. Dia adalah pemikir Islam yang menyandang gelar pembela Islam. Secara filosofis, ia memandang manusia adalah makhluk yang berpikir secara totalitas tentang diri manusia itu sendiri, yakni mengenai struktur eksistensi, hakikat atau esensinya, pengetahuan, dan perbuatannya. Al-Ghazali sangat menekankan ilmu jiwa dan memandangnya sebagai jalan untuk mengenal Allah. Teori-teori Al-Ghazali tentang jiwa senada dengan teori Ibnu Sina dan Al-Farabi.
Ia membagi ilmu jiwa menjadi dua bagian, yaitu yang pertama ilmu jiwa yang mengkaji tentang daya hewan dan jiwa manusia, daya penggerak dan daya jiwa sensorik. Yang kedua, ilmu jiwa yang mengkaji tentang pengolahan jiwa, terapi, dan perbaikan akhlak. Tokoh yang ketiga yakni Ibnu Sina. Ibnu Sina bernama lengkap Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina. Lahir pada tahun 980 Masehi di daerah dekat Bukhara yang sekarang Persia. Ibnu Sina membagi jiwa dalam 3 bagian, yaitu jiwa nabati, jiwa hewani, dan jiwa rasional. Dan tokoh yang terakhir yakni Najib al-Din Muhammad dan Zakaria Razi. Najib al-Din Muhammad pada abad ke-10 memaparkan berbagai penyakit mental secara rinci berdasarkan pengamatan yang ditelitinya terhadap pasien-pasien yang mengidap penyakit mental. Hasil observasinya ini kemudian dikomplikasikan dengan mengklasifikasi berbagai penyakit mental, sehingga komplikasinya tersebut merupakan pengklasifikasian terlengkap dan digunakan hingga saat ini. Tokoh lainnya yakni Muhammad ibnu Zakaria Razi atau Razes, seorang dari bangsa Persia dengan karyanya Al-Mansuri dan Al-Hawi yang diterbitkan pada abad ke-10, yang berisi definisi penyakit jiwa, simptomnya, dan penyembuhannya. Ia juga mengepalai rumah sakit jiwa di Baghdad. Sekian dari penjelasan saya mengenai pengetahuan. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.